Dalam waktu 23 hari, aku berhasil mendapatkan 39 juta dari YouTube Short. Dan pada video kali ini akan aku bahas bagaimana cara aku buat kontennya. Halo teman-teman, pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana cara membuat YouTube Short yang paling aman dan mudah untuk dimonetisasi? Pastinya pernah ya kalian berpikir seperti itu, dan pasti kalian berpikir pasti caranya sulit sekali. Kalian sebenarnya salah ya. Membuat konten itu mudah sekali jika kalian itu tahu ilmunya. Dan setelah kalian tahu ilmunya, secara perlahan kalian akan meraih hasilnya. Karena usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Dan di sini saya akan berikan buktinya dulu ya. Nah, ini adalah salah satu pendapatan di channel saya dengan ide konten short target luar negeri, teman-teman. Ya, teman-teman bisa lihat sampai jutaan gini ya. Padahal aku itu kerjaan aslinya cuma swasta ya. Per bulannya itu gajinya nggak sampai yang dikatakan nggak cukup lah gitu ya. Dan dengan tekad yang kuat dan pantang mundur, saya bisa bangkit di YouTube dan bahkan melebihi ekspektasi saya sebelumnya. Nggak nyangka banget bisa dapat segitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya teman-teman, saya itu sempat gagal beberapa kali, sempat malas juga untuk buat konten karena di awal itu nggak ada perkembangan ya. Tapi semua itu saya lawan dan perlu waktu yang nggak sebentar ya. Jujur saya mulai kepikiran buat konten itu di tahun 2024. Dan sampai sekarang saya itu konsisten dan akhirnya hasilnya itu bisa kelihatan juga. Jadi buat teman-teman, saya tekankan saya bukan mau pamer atau flexing. Saya cuma mau sharing pengalaman saya. Dan di channel ini akan aku share semua pengalaman aku dari buat konten, editing, dan juga cara upload video di YouTube-nya. Karena ilmu yang paling bagus itu adalah pengalaman, dan di sini akan aku share bagaimana cara saya buat kontennya, kemudian editing videonya, dan cara uploadnya ya. Jadi jangan di skip-skip teman-teman. Jadi akan aku kasih tahu dulu teman-teman ya, untuk jenis penyampaian konten saya ini saya tekankan saya hanya ingin memberikan arahan kepada teman-teman agar teman-teman itu bisa juga menghasilkan pendapatan dari YouTube, yang tentunya pendapatan dari YouTube itu nggak bisa disepelekan ya teman-teman. Karena dari YouTube itu jujur saya sangat terbantu sekali, bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan saya, apalagi di zaman sekarang ini mencari pekerjaan itu sangat sulit sekali, apalagi untuk kita yang masih sekolah ya. Jadi di sini saya ingin memberikan sebuah pengalaman kepada kalian semua agar kalian itu bisa paham cara-caranya, dan ini saya share secara gratis tujuannya agar teman-teman itu bisa paham. Dan di video kali ini teman-teman akan saya sertakan bahan-bahan kontennya yang sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Jadi teman-teman bisa tonton video ini biar nggak gagal paham. Jadi jangan di skip-skip ya. Dan terima kasih sekali buat teman-teman yang udah like dan subscribe. Semoga teman-teman bisa dilancarkan juga rezekinya. Nah teman-teman, jadi YouTube Short ini menjadi salah satu fitur paling populer di YouTube. Bahkan lebih dari 1 miliar penayangan terjadi setiap harinya. Jadi ada banyak sekali orang yang berkecimpung di dunia YouTube untuk meraih kesuksesan juga. Tapi kita nggak akan pernah tahu kalau kita itu nggak akan mencoba, atau kita nggak coba belajar itu kita akan nggak pernah tahu ya. Jadi nggak ada salahnya untuk kita itu mencoba dulu ya, belajar dulu, praktek dulu. Jadi banyak yang mencoba membuat konten edukasi di YouTube Short tetapi masih merasa kesulitan karena memang aturan monetisasi itu yang sangat ketat. Oleh karena itu aku akan membahas cara-cara yang paling efektif dan aman untuk menghasilkan konten-konten YouTube Short agar bisa dimonetisasi dengan mudah dan aman sesuai dengan pengalaman saya pribadi ya. Jadi teman-teman bisa bayangkan ya, jika kalian itu bisa berkreasi dan sekaligus bisa mendapatkan penghasilan tambahan hanya dengan video singkat, pasti bakalan bahagia banget ya. Apalagi kalau kalian itu masih ada pekerjaan pokok, malah jadi double pendapatannya ya. Jadi sebelum mulai ke tutorialnya, kalian bisa lihat dulu cuplikan video yang akan kita buat nanti. Have you heard about the most mysterious flower in the world? Ghost orchid. So rare you may never see one in your life. This flower is almost invisible. Oke, sudah dilihat ya. Jadi video ini kita nggak akan pakai muka ataupun suara. Jadi hanya modal satu aplikasi aja, kita bisa buat video seperti ini. Oke teman-teman, kita masuk ke step yang pertama, yaitu adalah cari bahan konten. Nah, untuk cari bahan konten ini kalian bisa pakai TikTok, kemudian bisa pakai Instagram ataupun Red Note. Nah,
Untuk Red Note itu pasti kalian sedikit bingung ya. Itu aplikasi apa sih Bang, Red Note itu Bang? Nah, jadi ini itu adalah semacam aplikasi khusus untuk orang Cina ya. Jadi bisa dibilang TikToknya orang Cina lah ya, seperti itu. Karena bahasanya itu pakai bahasa Cina. Nih teman-teman bisa lihat ya, di Play Store ini Red Note itu pakai bahasa Cina seperti ini. Jadi ini itu aman untuk kita cari inspirasi bahan-bahan mentahan footage-nya di sini. Nah, footage itu apa sih Bang? Footage itu adalah mentahan bahan videonya yang nantinya akan kita edit teman-teman. Nah di sini saya akan coba pakai Red Note aja ya. Nanti kalian bisa buka, bisa download dulu dan buka. Dan nanti di sini nanti tampilan awalnya akan seperti ini teman-teman. Kalian bisa lihat ya. Dan di sini itu disediakan banyak sekali video-video yang nantinya videonya itu akan kita modifikasi lagi agar kita bisa membuat konten YouTube Short-nya seperti yang saya buat. Tapi teman-teman harus login dulu ya di aplikasi Red Note ini menggunakan email teman-teman ya. Di sini saya sudah login. Nah, langkah pertama teman-teman itu bisa buka aplikasi Red Note-nya. Nah, di sini nanti tampilan awalnya itu akan seperti ini ya, teman-teman. Dan di sini nanti kita akan memanfaatkan fitur pencarian ini di pojok kanan atas ini, teman-teman. Nah, di sini kita akan memanfaatkan fitur pencariannya. Tetapi karena ini tulisannya itu tulisan Cina, kita akan menggunakan Google Translate, teman-teman. Sekarang kita buka Google Translate dulu. Nah, di sini saya sudah buka ya, teman-teman. Dan di sini teman-teman itu silahkan pilih yang Indonesia ini, yang kiri Indonesia, kemudian yang kanan itu Chinese tradisional. Nah, kemudian teman-teman bisa ketikkan seperti ini, anggrek hantu. Dan nanti di bagian ini kita salin aja yang bawah ini, teman-teman. Nah, kita salin aja. Kemudian kita masuk lagi ke aplikasi Red Note-nya. Dan di sini teman-teman bisa copy. Caranya teman-teman klik yang pencarian pojok kanan atas. Kemudian di sini teman-teman bisa paste aja di sini. Teman-teman tahan, kemudian teman-teman klik tempel. Nah, bagi yang nggak tahu copy itu apa, copy itu salin dan paste itu tempel ya, teman-teman. Jadi langsung kita klik cari aja. Nah, ini nanti akan muncul seperti ini, teman-teman ya. Nah, kemudian kita bisa pilih teman-teman ya, mau yang mana. Ini banyak sekali. Misalkan kalian downloadnya itu ya beberapa ya, nggak cuma satu. Misalkan teman-teman bisa download yang ini ya, teman-teman download yang ini, kemudian teman-teman juga download yang ini lagi ya. Boleh foto ataupun video ya, teman-teman, bebas. Misalkan di sini saya mau pilih yang ini, mana ya, saya mau pilih yang enggak ada watermarknya, teman-teman ya. Misalkan yang ini, oh ini ada ya, kita cari yang enggak ada watermarknya, teman-teman. Nah, ini enggak ada watermarknya. Caranya bagaimana, teman-teman? Untuk mendownloadnya, teman-teman klik yang ini pojok kiri, pojok kanan bawah, ini ada tanda panah, teman-teman klik aja. Nah, kemudian di sini teman-teman geser dan pilih yang tengah ini, yang seperti rantai. Nah, yang ini teman-teman klik. Ini kita menyalin ya. Nah, kemudian sekarang kita pergi ke Google dan di sini teman-teman bisa cari yang namanya Red Note Downloader. Nah, teman-teman pilih yang atas sendiri ini. Nah, di sini teman-teman tempel aja yang tadi itu, kemudian teman-teman klik unduh media. Nah, ini sedang proses, teman-teman bisa tunggu terlebih dahulu ya. Nah, ini sudah dibuatkan, teman-teman ya. Nah, ini tinggal teman-teman unduh saja ya, seperti ini teman-teman caranya ya. Kita tunggu dulu, ini sedang proses mengunduh. Nah, ini sudah masuk ke galeri kita ya, teman-teman. Kemudian kita masuk lagi ke Red Note, kemudian kita cari lagi, teman-teman ya, jangan hanya satu. Nah, ini sama ya, kita klik tanda anak mana, kemudian kita klik ini ya, sama. Kita masuk lagi ke Google, kemudian kita klik unduh media lainnya ya, kemudian kita tempel lagi di sini, unduh media lagi. Kita tunggu lagi, teman-teman. Oke, ini sudah jadi lagi, kita langsung klik unduh lagi, teman-teman. Ini otomatis nanti akan masuk ke galeri kita ya. Kalau nggak percaya, coba kita cek galeri, teman-teman ya. Oke, sudah masuk ya. Nah, ini sudah masuk ya, teman-teman. Kemudian
setelah mencari ini, kita akan langsung menuju ke proses editing. Nah ya, caranya bagaimana Bang untuk editingnya? Nah di sini teman-teman saya pakai CapCut ya. Nah di sini nanti teman-teman kita akan menggunakan fitur yang namanya text to speech ya. Coba kita masukkan dulu, kita klik yang proyek baru, kemudian kita masukkan teman-teman yang dua ini. Nah seperti ini kita masukkan ya. Nah di sini teman-teman bisa hapus dulu dari CapCut-nya ini. Kemudian kalau sudah teman-teman bisa bisukan audio. Nah, kemudian setelah ini bagaimana Bang? Nah, setelah ini teman-teman klik yang rasio aspek dulu. Kemudian pilih yang 9:16. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, kita akan menggunakan fitur yang namanya text to audio. Lah ini nanti harus berlangganan fitur Pro terlebih dahulu teman-teman. Dan di sini karena untuk berlangganan fitur Pro itu mahal sekali ya teman-teman, hampir mencapai 140.000 per bulannya. Di sini saya ada terobosan baru buat teman-teman semuanya yang mau ngedit tapi kesulitan. Di sini saya akan menawarkan dengan harga 50.000 aja, teman-teman bisa pakai CapCut-nya selama kurang lebih 5 bulanan ya teman-teman. Jadi silahkan teman-teman yang berminat, teman-teman bisa hubungi aja nomor di atas ini ya. Dengan harga yang murah 50.000 aja teman-teman bisa pakai CapCut-nya selama kurang lebih 5 bulan ya. Teman-teman kalau minat silahkan bisa DM aja dan bilang Bang pesan CapCut-nya, seperti itu teman-teman ya. Kemudian setelah ini bagaimana? Kita akan membuat narasi ya teman-teman ya. Nah, di sini saya sudah membuatkan narasinya teman-teman. Nah, ini adalah narasi yang akan kita pakai nanti ya. Ini seperti ini. Nah, ini caranya bagaimana Bang? Caranya setelah teman-teman bisa membuat narasi seperti ini, teman-teman itu nanti akan dirubah ke bahasa Inggris. Caranya teman-teman tinggal pakai Google Translate aja, nanti bisa ubah ke bahasa Inggris. Nah, tapi ada yang bertanya Bang, tapi ini narasinya bagaimana Bang? Nah ini nanti nggak usah khawatir, narasinya sudah saya sertakan di kolom deskripsi ya. Teman-teman bisa cari aja di kolom deskripsi, sudah saya sertakan. Tetapi nanti teman-teman bisa edit-edit lagi ya. Teman-teman bisa tambahkan narasi lagi atau teman-teman bisa modifikasi. Misalkan teman-teman ada kata-kata menarik, nah ini teman-teman bisa tambahkan. Nanti setelah teman-teman tambahkan, teman-teman ganti ke bahasa Inggris. Nah, di sini saya akan ganti, teman-teman klik dulu, di copy dulu seperti ini. Semuanya di copy, kemudian klik salin. Di sini kita masuk ke Google Translate lagi ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman pilih yang ini, jenis ini pilih yang English. Kemudian di sini teman-teman bisa pastekan di sini tempel, maksud saya tempel. Nah, otomatis nanti akan dibuatkan. Nah, mantap sekali. Kemudian ini kita copy aja, salin aja teman-teman. Nah, salin. Kemudian kita masuk lagi ke CapCut-nya. Nah, ini adalah bagian terpenting, bagian inti yang nantinya itu kita akan menarik penonton luar negeri teman-teman, karena kita menggunakan narasi berbahasa Inggris atau bahasa internasional. Caranya kita klik teks ke audio ini. Kemudian kita klik aja yang ini. Nah, di sini teman-teman bisa tempelkan. Nah, kemudian setelah ditempel seperti ini, nggak usah diedit-edit lagi karena sudah kita edit pas saat pakai bahasa Indonesia tadi. Kemudian teman-teman klik yang selesai. Kemudian di bagian ini teman-teman klik yang lainnya. Nah, usahakan pilih yang bahasa Inggris, jangan pilih yang sedang tren ataupun narasi, tapi pilih yang Inggris. Di sini teman-teman bisa pilih mau suara laki-laki atau suara perempuan atau suara, banyak sekali. Di sini saya pilih yang deaf ini ya. Di sini saya pilih yang deaf. Kemudian klik checklist dan klik berikutnya. Kemudian silakan teman-teman klik pisahkan secara otomatis. Nah, ini sedang proses dibuatkan narasinya teman-teman ya. Teman-teman bisa tunggu dulu. Nah, nanti otomatis akan dibuatkan seperti ini. Dan di sini kita bisa duplikat aja. Teman-teman bisa klik duplicate. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar
videonya itu pas dengan suaranya. Kemudian di sini kita bagi, kemudian kita hapus. Nah, tujuannya agar teks dan videonya itu bisa pas ya. Usahakan seperti itu teman-teman. Dan usahakan jangan lebih dari 1 menit. Kalau video short itu harus minimal 20 sampai 40 detik ya. Kemudian di sini kita akan merubah ini gaya tulisannya. Ini kan masih standar banget. Kita akan ganti. Klik yang bagian gaya. Kemudian kita tunggu terlebih dahulu teman-teman. Nah, di sini banyak sekali pilihannya. Teman-teman bisa sesuaikan. Misalkan saya pilih yang ini. Nah, kemudian teman-teman klik checklist. Nah, kemudian teman-teman bisa geser aja seperti ini. Nah, kemudian di sini kita akan menambahkan yang namanya kredit channel kita atau nama channel kita. Caranya bagaimana? Caranya kita klik yang tambahkan teks, ya. Kemudian di sini teman-teman bisa tambahkan nama channel kalian. Misalkan di sini misalkan seperti ini. Kemudian di sini teman-teman bisa ganti-ganti terlebih dahulu untuk gaya teksnya. Misalkan seperti ini. Kemudian opacity itu harus kalian turunkan ya. Nah, seperti ini misalkan. Kemudian kalau nama kredit channel seperti ini itu biasanya ditaruh di bagian pojok seperti ini. Misalkan bagian atas atau bagian pojok kanan, pojok kiri itu bebas. Kalau saya taruh di atas aja seperti ini teman-teman ya. Nah, kemudian kita bisa geser aja. Nah, bisa panjangkan seperti ini teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa kasih backsound sebenarnya. Tetapi teman-teman, untuk backsoundnya itu saya sarankan teman-teman itu pakai aja backsoundnya pada saat kalian itu mau mengupload videonya ke YouTube Shortnya. Jadi gunakan audio milik konten kreator lain yang sedang viral, itu bisa pakai itu agar nantinya video kalian itu bisa ikut viral juga teman-teman. Kalau strateginya seperti itu, jadi usahakan saat pengeditan itu nggak usah dipakein suara, tetapi teman-teman bisa tambahkan suara pada saat mau upload di video shortnya. Saya kira teman-teman sudah paham semua ya untuk upload di video shortnya. Jadi setelah seperti ini sudah jadi, kita langsung ekspor aja teman-teman. Have you heard about the most mysterious flower in the world? Ghost orchid, so rare you may never see one in your life. This flower is almost invisible, blending perfectly with the shadows in the... Nah, kemudian untuk uploadnya teman-teman itu bisa masuk ke YouTube, kemudian teman-teman bisa, nah ini seperti ini, masukkan video tadi, kemudian klik yang berikutnya ini. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa tambahkan audio ya. Ini audionya itu banyak sekali ya. Teman-teman bisa pilih audio-audio yang ada di sini ya. Kemudian misalkan ada audio-audio yang lagi viral di sini itu bisa. Tapi kalau misalkan nggak pakai audio itu sebenarnya juga nggak apa-apa sih teman-teman. Jadi kalau di konten saya itu sebenarnya ada yang pakai audio, ada juga yang nggak pakai audio. Jadi nggak wajib ya teman-teman. Jadi yang wajib itu narasi yang berbahasa Inggris. Nah, di sini saya nggak akan pakai suara ya teman-teman, karena ini sudah sesuai dengan konten saya. Kemudian untuk cara uploadnya bagaimana? Nah, untuk cara uploadnya, teksnya bagaimana, captionnya. Nah, ini teman-teman itu bisa gunakan yang namanya Google Translate lagi. Di sini misalkan teman-teman, nah ini seperti ini, teman-teman tulis misalkan judulnya. Itu kan tadi kan anggrek hantu ya. Nah, ini teman-teman bisa tambahkan misalkan anggrek hantu yang sangat indah dan mistis. Nah itu kan seperti ini, very beautiful and mystical ghost orchid. Nah, ini teman-teman salin aja, ini udah masuk kategori bahasa Inggris ya. Kemudian teman-teman masuk lagi ke YouTube dan di sini teman-teman tinggal paste aja, tempel maksud saya. Kemudian di sini teman-teman jangan lupa kasih tagar. Nah, tagarnya itu bagaimana? Di sini tagar yang pertama itu adalah short yang biasa saya pakai. Kemudian di sini yang tagar kedua itu adalah viral videos. Nah, kemudian di sini saya tambah lagi YouTube
Shorts. Nah, di sini teman-teman itu bisa kasih tagar yang sesuai dengan tema yang kalian pakai. Misalkan di sini anggrek itu adalah orchid, jadi orchid. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kemudian apalagi banyak sekali, misalkan flower. Nah, karena ini ada hantunya, kita masukkan ghost. Nah, seperti ini. Kemudian untuk thumbnailnya kita klik yang pojok kiri ini, kiri atas, kita klik. Nah, di sini kita bisa pilih mau pakai thumbnail yang bagian mana yang menarik. Misalkan yang ini aja. Kemudian kita klik checklist. Nah, kemudian setelah ini untuk visibilitas kita pilih publik aja ya. Kemudian untuk lokasi kosongkan aja. Untuk audiens itu seperti ini settingan saya teman-teman ya. Kemudian untuk ini konten yang dimodifikasi ini kalian pilih ya. Ini wajib ya, harus pilih ya. Kemudian untuk komentar biarkan aktif aja. Nah, untuk waktu uploadnya itu saya sarankan sore ya teman-teman ya. Sekitar sore itu jam berapa sih? Jam 14, dimulai dari jam 4 sampai malam. Tapi jangan sampai lebih dari jam 9 malam. Itu pengalaman saya seperti itu. Kemudian kalau sudah, teman-teman bisa langsung upload video shortnya aja ya. Jadi seperti ini teman-teman ya. Nah, dengan mengikuti tips yang saya berikan ini, kamu tidak akan hanya membuat YouTube Short tentang tema edukasi yang aman, tetapi juga dengan mudah bisa memonetisasi konten kalian. Dan ingat, rahasia terbesar dalam suksesnya YouTube Short itu adalah konsisten. Karena sesuatu hal yang dilakukan terus-menerus dan berulang-ulang itu pasti akan membuahkan hasil. Seperti halnya air yang bisa membelah batu. Percaya deh teman-teman ya. Jadi demikian penjelasan yang bisa aku berikan kepada kalian. Semoga kalian bisa konsisten dan terus berkarya agar nantinya bisa mendapatkan hasil yang kalian inginkan. Dari saya sekian dan sampai ketemu di video bermanfaat lainnya.